Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah yang sangat menyentuh tentang perjalanan spiritual yang luar biasa, di mana seseorang yang dulunya seorang pemimpin gereja, Pendeta Bernard, akhirnya menemukan kebenaran sejati dan memeluk Islam setelah melalui berbagai ujian dan pencarian yang mendalam. Ingatlah kalian, apapun itu Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya. Seperti halnya perjalanan Bernard yang penuh dengan keraguan dan pencarian, namun berakhir dengan kedamaian yang hanya bisa ditemukan melalui ketulusan hati dan keyakinan kepadanya. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe dari video ini. Jangan lupa juga menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya, sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan yang tidak pernah putus dari setiap umat yang mencintainya. Pendeta Bernard adalah seorang pria setengah baya yang telah mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, memimpin gereja tua di sebuah kota kecil di Eropa yang dikelilingi pegunungan hijau, sebuah tempat yang seolah terhenti oleh waktu. Setiap hari, dia menghabiskan waktu berjam-jam di gereja tua itu, memberikan khotbah penuh hikmat, dan memastikan bahwa gereja tetap menjadi tempat suci yang memancarkan ketenangan bagi jemaatnya. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang, tetapi juga keras dalam menegakkan ajaran Kristen, tidak pernah terpengaruh oleh godaan duniawi yang sering muncul di sekitarnya. Pendeta Bernard hidup dengan penuh disiplin. Ia bangun pagi-pagi untuk berdoa, menjalani rutinitas pelayanan gereja, dan tidur larut malam setelah memberikan konseling kepada jemaat yang membutuhkan bimbingan rohani. Gereja tua tempat dia melayani itu sendiri sudah berusia ratusan tahun, dengan dinding-dinding batu yang tebal dan langit-langit yang tinggi, menyimpan sejarah panjang yang penuh kenangan bagi kota itu. Namun, meskipun dia telah melayani di gereja tersebut selama bertahun-tahun, ada perasaan hampa yang mulai tumbuh dalam dirinya, perasaan yang sulit dijelaskan meskipun dia selalu berusaha untuk menghindarinya. Selama bertahun-tahun, gereja ini menjadi tempat yang penuh kedamaian, tetapi semakin lama, Pendeta Bernard merasakan ada yang kurang, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang merayap masuk ke dalam gereja tua itu. Kehidupannya yang penuh dengan doa dan pelayanan kepada jemaat, meski tampak sempurna, terkadang terasa membosankan dan tidak memberi kedalaman baru yang dia butuhkan untuk menghidupkan kembali semangatnya. Sesekali, di malam hari, ia merasa ada yang aneh, sebuah getaran halus yang datang dari dalam gereja, seolah-olah tanah di bawahnya berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Meskipun hal itu selalu berlalu begitu saja, perasaan itu semakin hari semakin membingungkan, dan Pendeta Bernard mulai bertanya-tanya tentang apakah gereja tua ini menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar tempat ibadah. Suatu hari, kabar mengejutkan datang dari pemerintah kota, bahwa gereja tua yang telah menjadi saksi bisu sejarah kota tersebut akan direnovasi dan dibangun kembali menjadi tempat yang lebih modern. Pendeta Bernard merasa cemas, karena gereja ini memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tidak ternilai bagi dirinya dan jemaatnya. Namun ia juga tahu bahwa kota membutuhkan ruang yang lebih fungsional untuk memenuhi kebutuhan zaman. Jemaat mulai bimbang, sebagian besar dari mereka menyambut baik rencana renovasi ini, berpikir bahwa gereja yang lebih modern akan mempermudah akses dan menarik lebih banyak orang untuk beribadah. Di sisi lain, beberapa anggota jemaat merasa khawatir, percaya bahwa dengan merombak gereja ini, mereka akan kehilangan esensi dari tempat ibadah yang sudah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Pendeta Bernard, meskipun berusaha untuk mengendalikan perasaan dan tetap menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, merasa ada sesuatu yang hilang dalam rencana renovasi ini. Pada suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang kerjanya yang sederhana, ia mendengar suara alat berat dan pekerja yang mulai mempersiapkan proyek renovasi, namun di hatinya ada kegelisahan yang tak bisa ia lepaskan. Sesuatu di dalam dirinya menjerit, merasakan ketidakberesan dalam rencana ini, tetapi ia tidak bisa menyatakannya dengan jelas kepada jemaat atau pihak kota yang telah berencana melanjutkan renovasi tersebut. Bahkan ketika ia mencoba berdoa untuk mendapatkan petunjuk, hatinya hanya diselimuti keraguan dan kebingungan, seolah-olah suara Tuhan tidak terdengar dengan jelas seperti biasa. Saat melangkah keluar gereja pada malam hari, ia melihat bangunan tua itu dengan mata yang berbeda, seakan-akan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya sedang berusaha untuk memberitahu rahasia yang belum ia ketahui. Gereja itu, yang selama ini menjadi tempat kedamaian, kini terasa penuh dengan ketegangan, seperti menyimpan energi yang menunggu untuk dilepaskan, dan Pendeta Bernard tahu bahwa perubahan ini akan membawa konsekuensi yang besar bagi dirinya dan jemaatnya. Beberapa minggu setelah renovasi dimulai, Pendeta Bernard mulai merasakan keanehan yang semakin meningkat.
suara bergetar yang tak dapat dijelaskan muncul dari dalam tanah setiap kali ia berada di dalam gereja. Pada awalnya, ia menganggapnya sebagai masalah teknis terkait dengan pekerjaan renovasi yang sedang berlangsung. Namun suara itu semakin sering terdengar, bahkan ketika tidak ada pekerjaan yang sedang dilakukan. Suara bergetar itu bukanlah suara mekanis, tetapi lebih seperti gelombang suara yang sangat dalam, yang seolah berasal dari dasar tanah gereja, dan itu membuat tubuh Bernard terasa bergetar mengikuti irama yang tidak bisa ia pahami. Terkadang, suara itu terdengar seperti sebuah bisikan lembut, dan Bernard merasa seolah-olah ia sedang dipanggil, meskipun tidak ada orang lain di sana untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Pada suatu malam yang tenang, saat ia sedang berdoa sendirian di ruang altar, suara itu kembali datang, kali ini lebih kuat dan lebih jelas, hampir seperti suara panggilan yang datang dari jauh, menggetarkan dinding gereja. Terkejut dan bingung, Bernard memutuskan untuk menyelidiki sumber suara tersebut, tetapi meskipun ia berjalan ke seluruh penjuru gereja, ia tidak menemukan apa-apa yang bisa menjelaskan fenomena aneh itu. Getaran itu hanya semakin kuat saat malam menjelang, dan terkadang suara itu mengiringi langkah kaki Bernard, seolah-olah suara itu mengikutinya ke setiap sudut gereja. Beberapa pekerja renovasi yang datang ke gereja juga melaporkan perasaan yang sama. Mereka mengaku mendengar suara yang aneh di dalam gereja, namun mereka terlalu takut untuk berbicara lebih lanjut, khawatir akan dianggap gila. Di tengah kebingungannya, Bernard mulai merasakan adanya sesuatu yang lebih besar dari yang tampak di permukaan, seolah-olah gereja ini menyimpan rahasia yang lebih dalam dari sekadar bangunan tua yang telah berusia ratusan tahun. Getaran yang semakin kuat itu membuat Bernard merasa seperti ada sesuatu yang sedang memanggilnya untuk menggali lebih jauh, dan ia tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan suara itu begitu saja. Pada suatu sore yang cerah, saat gereja sedang sepi, Pendeta Bernard merasa terdorong untuk menjelajahi ruang bawah tanah yang selama ini jarang ia kunjungi, seiring dengan rasa penasaran yang semakin mendalam. Di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, di antara tumpukan debu dan kotoran, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik beberapa batu bata yang terangkat. Dengan hati berdebar, Bernard membuka kotak itu dan menemukan sejumlah naskah kuno yang sudah sangat rusak, namun beberapa di antaranya masih dapat dibaca, meskipun dengan susah payah. Salah satu naskah yang menarik perhatiannya adalah sebuah dokumen kuno yang menceritakan tentang gereja ini, yang sebelumnya adalah sebuah masjid yang digunakan oleh umat Islam pada zaman dahulu. Ketika membaca naskah itu lebih lanjut, Bernard merasa terkejut dan bingung, karena ia tidak pernah mendengar cerita ini sebelumnya, meskipun telah lama mengabdi di gereja ini. Ternyata, gereja yang kini menjadi pusat ibadah Kristen ini dulunya adalah tempat beribadah umat Islam, yang kemudian hancur setelah peperangan besar, dan digantikan dengan gereja di atasnya. Bernard merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sangat terkejut dengan penemuan ini, tetapi di sisi lain, ia merasa kebingungan yang mendalam, tidak tahu apa yang seharusnya dia percayai. Pengetahuan ini mengguncang fondasi keyakinannya, dan ia mulai bertanya-tanya apakah ada kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik bangunan suci ini yang belum ia ketahui. Pikirannya mulai kacau, dan ia merasa bahwa gereja ini bukan hanya sebuah tempat ibadah Kristen, melainkan sebuah saksi bisu dari sebuah sejarah yang lebih besar dan lebih rumit dari yang ia bayangkan. Dengan hati yang penuh pertanyaan, Pendeta Bernard menyimpan naskah itu, bertekad untuk menggali lebih dalam, meskipun ia tahu bahwa pencarian ini akan membawanya ke jalur yang penuh ketidakpastian. Pada suatu malam yang sunyi, Pendeta Bernard duduk sendirian di gereja, berdoa dan merenung tentang temuan yang baru saja ia buat di ruang bawah tanah, merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Tiba-tiba, di tengah kesunyian itu, ia mendengar suara yang begitu jelas dan dalam, suara yang sangat asing baginya, suara adzan, yang seolah datang dari langit, menggema di dalam gereja yang kosong. Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi atau mungkin suara dari luar gereja yang dipantulkan oleh bangunan tua ini. Namun suara itu terus berlanjut, jelas dan teratur, seperti sebuah panggilan dari jauh. Bernard merasa tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak, terkejut dan bingung. Adzan yang ia dengar bukan hanya sekedar suara, tapi seperti suara yang datang dari alam lain, sangat nyata dan penuh dengan kedamaian. Ia bergegas berdiri dan keluar dari gereja, mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu. Tetapi tidak ada orang di sekitar gereja, hanya malam yang gelap dan sunyi. Suara adzan itu seolah-olah berasal dari dalam dirinya, bergetar dalam hati dan pikirannya, membuatnya merasa semakin terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dunia yang ia kenal. Ia kembali ke dalam gereja, dan suara itu masih terdengar, kali ini lebih jelas, seolah-olah memanggil namanya, dan Bernard merasa terperangkap antara ketakutan dan rasa penasaran yang luar biasa. Dengan tangan yang gemetar,
Ia mencoba mencari sumber suara itu, berpindah dari satu sudut ke sudut lain, tetapi tidak ada petunjuk apapun yang bisa menjelaskan fenomena aneh itu. Perasaan bingung dan takut mulai menguasainya, tetapi sekaligus ada rasa kedamaian yang muncul bersamaan dengan suara itu, seolah-olah suara adzan itu menghapus semua kecemasannya. Dalam kebingungannya, Bernard duduk kembali di kursinya, berdoa dengan lebih khusyuk, tetapi suara itu terus bergaung di telinganya, meninggalkan rasa yang mendalam bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan di balik peristiwa ini. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, semakin banyak jemaat yang mulai merasakan keanehan yang sama. Mereka mengaku mendengar suara adzan yang jelas meski gereja selalu tampak kosong dan sunyi. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa suara adzan itu datang pada waktu yang sama setiap malam, seperti sebuah panggilan yang tidak bisa mereka hindari, membuat mereka terdiam dalam keheningan gereja. Hal ini mulai menarik perhatian lebih banyak orang di jemaat, dan mereka mulai berdiskusi tentang kemungkinan bahwa suara tersebut bukan sekedar kebetulan, melainkan tanda yang lebih dalam. Beberapa jemaat mulai mempertanyakan sejarah gereja ini, yang selama ini mereka anggap hanya sebagai tempat ibadah Kristen, tanpa tahu bahwa gereja ini dulunya adalah tempat ibadah umat Islam. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar, sebuah kebenaran yang tersembunyi di balik bangunan tua ini, dan suara adzan itu semakin memicu rasa ingin tahu mereka. Di tengah perasaan bingung dan heran, sebagian dari jemaat mulai merasa tergerak oleh suara adzan, seolah-olah suara itu menggugah hati mereka untuk mencari makna yang lebih dalam hidup mereka. Beberapa jemaat bahkan mulai berbicara tentang kemungkinan besar adanya hubungan antara gereja ini dengan Islam, sebuah sejarah yang mereka tidak pernah dengar sebelumnya. Mereka merasa ada sesuatu yang luar biasa tentang suara adzan itu, sebuah kekuatan yang memanggil mereka untuk mencari jawaban yang lebih besar daripada sekedar keyakinan agama yang mereka anut selama ini. Di tengah diskusi dan kebingungan itu, ada rasa kedamaian yang muncul di hati beberapa jemaat, seolah-olah mereka merasa dipanggil untuk menjelajahi ajaran yang lebih luas dari sekedar Kristen. Pendeta Bernard, yang kini merasa semakin terasing dari keyakinannya sendiri, menyaksikan dengan penuh keheranan bagaimana suara adzan itu mulai mempengaruhi jemaat, menggugah mereka untuk bertanya-tanya tentang kebenaran yang lebih besar yang tersembunyi di gereja tua itu. Semakin Bernard menggali sejarah gereja tersebut, semakin dia merasa terhimpit oleh kenyataan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Gereja ini ternyata dibangun di atas bekas masjid yang hancur selama Perang Besar. Setelah perang, masjid yang dulunya menjadi tempat ibadah umat Islam itu dihancurkan dan digantikan dengan gereja oleh para penguasa yang ingin mengubah wajah kota, tetapi sedikit yang tahu tentang sejarah gelap ini. Bernard merasa seolah-olah dunia yang selama ini dia percayai tiba-tiba retak, seperti dasar keyakinannya yang selama ini teguh telah digoyang oleh kebenaran yang tak pernah ia duga. Pertanyaan-pertanyaan muncul di pikirannya. Jika gereja ini berasal dari masa lalu yang penuh dengan peralihan agama, apakah mungkin ia juga telah salah menilai agama dan kebenaran yang ia pegang selama ini? Selama bertahun-tahun, ia merasa bangga dengan pelayanannya sebagai seorang pendeta, tetapi sekarang ia merasa kebingungan yang mendalam, seakan-akan seluruh hidupnya telah dibangun di atas sesuatu yang rapuh. Keanehan-keanehan yang ia rasakan selama ini, termasuk suara adzan yang mengganggu pikirannya, kini terasa semakin nyata, seolah-olah suatu kekuatan lebih besar sedang memanggilnya untuk membuka mata terhadap kebenaran yang terpendam. Setiap kali ia melangkah di sekitar gereja, ia merasakan getaran yang semakin kuat, seperti tanah di bawah kakinya sedang mengirimkan pesan-pesan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani mendengarkan. Dalam ketidakpastian ini, Bernard merasa ada dua dunia yang beradu di dalam dirinya. Satu dunia yang ia kenal sebagai Kristen, dan satu dunia yang baru ia temui, dunia yang penuh dengan sejarah Islam yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Bernard merasa bingung. Apakah semua yang ia percayai selama ini hanyalah bagian dari sebuah kebohongan besar? Dan apakah mungkin ia harus mencari jawaban di luar batas agama yang selama ini ia anggap satu-satunya kebenaran? Dalam kebimbangan yang mendalam, Pendeta Bernard merasa semakin jauh dari dirinya sendiri, dan pertanyaan tentang tujuan hidup serta keyakinannya yang telah lama ia jaga kini menjadi semakin mengganggu pikirannya. Di tengah pencariannya yang semakin mendalam tentang sejarah gereja, Bernard menemukan naskah kuno lainnya yang mengungkapkan fakta mengejutkan yang membuatnya terperangah. Ternyata gereja ini didirikan oleh seorang pendeta yang sebelumnya adalah seorang imam muslim, yang memutuskan untuk meninggalkan agama Islam setelah bertahun-tahun merenung dan mencari kebenaran yang lebih dalam. Imam yang kemudian menjadi pendeta ini, setelah merasakan pergulatan batin yang kuat, memilih untuk membangun gereja di atas masjid yang hancur, mencoba menggantikan keyakinannya dengan sesuatu yang lebih baru, menurut pandangannya. Bernard merasa seolah-olah ia baru saja menemukan kunci untuk memahami sebagian besar kebingungannya,
dan naskah ini membuka jendela baru tentang pergulatan batin yang ia rasakan sendiri. Ia merenung dalam-dalam, merasakan bahwa penemuan ini bukan hanya tentang sejarah gereja, tetapi juga tentang pencarian jati diri yang mungkin juga ia alami dalam kehidupannya sendiri. Apakah aku juga sedang berada di ambang pergulatan ini? Pikir Bernard, bertanya-tanya apakah ia juga sedang berada pada titik di mana ia harus memilih jalan baru, jalan yang mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Naskah kuno itu memberikan petunjuk bahwa pendeta pertama yang mendirikan gereja ini merasakan perubahan besar dalam hatinya, sesuatu yang membuatnya memilih untuk meninggalkan Islam, meskipun ia tahu bahwa itu bukanlah keputusan yang mudah. Bernard merasa seolah-olah naskah itu mengandung sebuah pesan untuk dirinya sendiri, pesan tentang pencarian kebenaran yang bisa saja membuatnya meninggalkan kehidupan lama dan memasuki kehidupan yang lebih besar dari apa yang ia kenal sekarang. Meskipun ia belum bisa sepenuhnya memahami maksud dari penemuan ini, Bernard merasa yakin bahwa naskah tersebut mengandung kebenaran yang mendalam, yang bisa mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan agama. Dalam kekosongan hatinya yang masih penuh pertanyaan, Bernard menyimpan naskah itu dengan harapan bahwa suatu hari ia akan menemukan jawabannya, tetapi ia tahu bahwa pencarian ini baru saja dimulai. Beberapa malam setelah penemuan yang mengguncang itu, suara adzan kembali terdengar dengan jelas. Kali ini jauh lebih keras dan sering daripada sebelumnya, mengisi gereja dengan getaran yang membuat Bernard terjaga dalam kebingungannya. Suara adzan yang mengalun lembut, namun penuh kekuatan, terasa semakin menggetarkan hatinya, seolah-olah suara itu datang dari dalam dirinya, menuntunnya ke sebuah jalan yang belum pernah ia bayangkan. Pada suatu malam purnama yang cerah, saat ia sedang berjalan keluar dari gereja, suara adzan itu terdengar lagi, kali ini begitu jelas dan dalam, membuat Bernard tidak bisa mengabaikannya lagi. Ia merasa terdorong untuk mencari tahu dari mana asal suara itu, dan tanpa ragu ia berjalan menuju area luar gereja, merasa seolah suara itu memanggilnya dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Di luar gereja, di bawah cahaya bulan purnama yang besar, Bernard melihat seorang lelaki tua berdiri di sana, mengenakan pakaian tradisional yang sangat asing bagi Bernard, namun wajahnya tampak penuh kedamaian. Lelaki itu memandang Bernard dengan tatapan yang tenang, seolah-olah dia sudah menunggu kedatangannya. Dan meskipun wajahnya tampak tua, ada sesuatu yang sangat akrab dalam tatapan itu. Bernard merasa tubuhnya terkunci, seolah ada ikatan antara dirinya dan lelaki tua itu. Tetapi ia tetap merasa bingung dan terperangah, bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini dan apa maksud dari pertemuan mereka. Lelaki tua itu tidak berkata apa-apa, hanya memandang Bernard dengan penuh perhatian. Namun dalam diamnya ada pesan yang terasa begitu kuat, seolah-olah ingin mengatakan bahwa kebenaran yang Bernard cari ada di depan matanya. Bernard ingin berbicara, tetapi kata-kata terasa terbungkam oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mendalam yang menghubungkannya dengan lelaki tua tersebut dan dengan suara adzan yang selama ini mengganggu pikirannya. Di bawah sinar bulan, dengan suara adzan yang semakin kuat, Bernard tahu bahwa ia sedang berada di persimpangan jalan, dan pria tua itu mungkin menjadi kunci untuk memahami rahasia yang selama ini terpendam di dalam dirinya dan gereja tua yang penuh misteri ini. Di bawah cahaya bulan yang temaram, lelaki tua yang bernama Imam Musa mulai berbicara dengan lembut, memperkenalkan dirinya sebagai seorang ulama yang telah lama meninggalkan Islam, tetapi kini memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Imam Musa menceritakan bahwa dirinya dulu adalah seorang pemimpin spiritual yang sangat dihormati, namun perjalanan hidupnya membawanya jauh dari agama Islam hingga akhirnya menemukan jalan pulang. Dengan mata yang penuh kedamaian, Imam Musa mengungkapkan bahwa gereja tempat Bernard melayani memiliki sejarah yang jauh lebih dalam daripada yang bisa dibayangkan siapapun, dan di bawah lapisan sejarah Kristen, gereja ini menyimpan warisan Islam yang terlupakan. Gereja ini dibangun di atas fondasi yang lebih tua, kata Imam Musa dengan suara yang berat. Tempat ini dulu adalah masjid, tempat ibadah umat Islam yang telah hancur selama perang. Bernard mendengarkan dengan takjub, tetapi sekaligus merasa ada rasa ketidakpastian yang mendalam, seolah-olah semua yang ia percayai selama ini runtuh begitu saja. Imam Musa menjelaskan bahwa banyak rahasia tersembunyi di dalam gereja ini, termasuk naskah-naskah kuno yang menggambarkan sejarah masa lalu yang tidak bisa dipahami begitu saja oleh orang biasa. Sejarah ini, lanjut Imam Musa, telah disembunyikan, namun ada tanda-tanda yang bisa ditemukan oleh mereka yang ingin melihat kebenaran. Bernard merasa semakin terguncang, namun ada rasa penasaran yang tumbuh di dalam hatinya, seolah-olah suara adzan yang pernah ia dengar dan getaran yang ia rasakan di gereja menjadi bagian dari pencarian yang lebih besar. Ia mulai merasakan bahwa pertemuan dengan Imam Musa bukanlah kebetulan, dan ada suatu kekuatan yang mendorongnya untuk mencari lebih dalam tentang ajaran yang telah lama ia abaikan. Dengan rasa takut yang bercampur dengan harapan, Bernard bertanya, "Apa yang harus saya lakukan dengan semua yang saya temukan?"
Apa yang harus saya percayai? Imam Musa menjawab dengan tenang. Mari kita mulai dengan mempelajari kebenaran yang lebih dalam. Imam Musa membawa Bernard ke sebuah ruang tersembunyi di gereja, tempat yang penuh dengan naskah-naskah kuno yang berisi ajaran-ajaran Islam, yang ternyata memiliki banyak kesamaan dengan ajaran Kristen, namun dengan kedalaman yang lebih besar. Lihatlah ayat-ayat ini, kata Imam Musa, sambil menunjuk pada naskah yang terbuka di hadapan mereka. Lihat bagaimana ayat-ayat ini berbicara tentang kasih, tentang kedamaian, dan tentang hidup yang lebih suci. Bernard menatap ayat-ayat itu dengan penuh perhatian, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, seperti ada ikatan spiritual yang sangat kuat antara dirinya dan ajaran yang tertulis di sana. Ia mulai menyadari bahwa banyak prinsip yang selama ini ia ajarkan dalam gereja memiliki kesamaan dengan ajaran Islam, seperti cinta kasih terhadap sesama, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan pentingnya hidup yang penuh dengan kedamaian. Kenapa saya tidak pernah melihat ini sebelumnya? Pikir Bernard, merasa seolah-olah sebuah tabir telah terbuka di depan matanya, mengungkapkan sisi lain dari ajaran yang sudah lama ia percayai. Setiap kali Imam Musa menjelaskan lebih jauh tentang ajaran Islam, Bernard semakin merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia temui dalam kehidupannya sebagai pendeta Kristen. Semakin lama ia berada di sisi Imam Musa, semakin ia meragukan keyakinannya yang telah lama ia pertahankan, dan ia mulai merasakan bahwa mungkin ada kebenaran yang lebih besar di luar agama Kristen yang ia jalani. Dalam hatinya yang gelisah, Bernard mulai bertanya-tanya apakah ajaran Kristen yang selama ini ia percayai adalah satu-satunya jalan menuju Tuhan, atau apakah ada jalan lain yang mungkin lebih sesuai dengan kebenaran yang sedang ia temukan. Saya tidak tahu lagi apakah saya bisa melanjutkan hidup saya dengan keyakinan yang lama, pikir Bernard, merasa terombang-ambing di antara dua dunia yang saling berhadapan, dunia Kristen dan dunia Islam. Imam Musa, melihat kebingungan yang melanda Bernard, dengan lembut berkata, Tuhan tidak pernah memaksa siapapun untuk memilih, tetapi Dia menunjukkan jalan bagi mereka yang mencari dengan hati yang tulus. Seiring waktu yang terus berlalu, Bernard semakin banyak menghabiskan waktunya bersama Imam Musa, dan semakin dalam pemahamannya terhadap ajaran Islam, sebuah pemahaman yang mengguncang seluruh dasar keyakinannya. Ia mulai merasa bahwa Islam menawarkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar aturan-aturan hidup. Ajaran-ajaran itu memberikan kedamaian batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, suatu kedamaian yang menembus jauh ke dalam hatinya. Suara adzan yang saya dengar, getaran yang saya rasakan di gereja, semuanya mulai terasa jelas. Pikir Bernard, menyadari bahwa semua petunjuk itu mungkin merupakan jalan yang mengarah pada kebenaran yang lebih besar. Selama berbulan-bulan, Bernard merasa hatinya terbuka, seolah-olah Tuhan sedang mempersiapkannya untuk menerima kebenaran baru yang lebih mendalam, yang selama ini tersembunyi di balik ajaran agama yang telah ia terima. Tindakannya untuk lebih banyak belajar tentang Islam membuatnya merasa semakin dekat dengan Tuhan, tetapi juga semakin jauh dari kehidupan lamanya sebagai pendeta Kristen. Bernard mulai merasa bahwa ia harus memilih antara terus memegang ajaran Kristen yang sudah ia percayai selama ini, atau mengikuti jalan yang baru ini, jalan yang membawa kedamaian batin yang lebih mendalam. Pada suatu malam, ketika ia sedang merenung di gereja yang tua itu, suara adzan terdengar lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya, memanggilnya dengan cara yang lebih kuat, seolah-olah mengajak dirinya untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia merasa bahwa ini adalah saatnya untuk membuat pilihan besar, saatnya untuk mengikuti kata hatinya dan memeluk kebenaran yang telah ia temukan, meskipun itu berarti meninggalkan segalanya yang telah ia bangun dalam hidupnya. Dalam kebingungannya, Bernard mengingat kata-kata Imam Musa, Tuhan akan membimbing mereka yang mencari dengan hati yang tulus. Ia merasa bahwa pencariannya telah sampai pada titik di mana ia harus mengambil langkah itu. Dengan penuh keyakinan, meskipun ada rasa takut yang mendalam, Bernard tahu bahwa ia harus mengucapkan syahadat dan menerima Islam sebagai jalan hidupnya, sebuah keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya dan takdir gereja tua ini selamanya. Malam itu, sebuah kekuatan spiritual yang luar biasa mengisi ruang gereja tua, dan pendeta Bernard merasa hatinya dipenuhi oleh panggilan yang tidak bisa dia abaikan lagi, saatnya untuk memeluk Islam. Dengan rasa haru dan penuh keyakinan, Bernard berdiri di tengah gereja, mengangkat tangannya, dan mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah pembebasan, dan meskipun ada rasa takut yang mencekam, Bernard tahu bahwa ini adalah jalan yang benar untuknya, jalan yang telah lama ia cari tanpa dia sadari. Keputusan besar ini mengguncang jemaat yang selama ini telah mengenalnya sebagai pemimpin mereka, orang yang mereka percayai untuk membimbing mereka dalam iman Kristen yang telah diwariskan turun-temurun. Banyak dari mereka yang merasa bingung dan terkejut,
merasa seolah-olah tanah yang selama ini mereka pijak tiba-tiba retak, dan dunia yang mereka kenal menjadi tak lagi aman. Beberapa di antaranya merasa kehilangan sosok Bernard yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. Namun Bernard merasa bahwa langkah ini adalah keputusan yang harus ia ambil untuk mendapatkan kedamaian sejati. Ini adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan, pikir Bernard, merasa bahwa pengakuannya ini bukanlah pengkhianatan, tetapi langkah pertama menuju kebenaran yang selama ini ia cari. Dalam keheningan malam itu, gereja tua yang penuh kenangan bagi banyak orang itu seakan ikut bergetar, menyaksikan perubahan besar yang tengah terjadi dalam hidup pemimpin mereka. Bernard tahu bahwa banyak yang tidak akan mengerti keputusannya, tetapi dalam hatinya, dia merasa bahwa ini adalah jalan untuk mencapai kedamaian sejati, jauh lebih dalam dari yang bisa diberikan oleh gereja dan agama yang selama ini ia anut. Dengan mengucapkan syahadat, Bernard merasa telah menemukan rumah sejati dalam dirinya, rumah yang tidak lagi dibatasi oleh batasan agama dan keyakinan sempit, tetapi oleh keyakinan yang lebih universal dan mendalam tentang Tuhan. Setelah pendeta Bernard memeluk Islam, sebuah perubahan perlahan mulai terjadi di antara jemaat gereja, yang sebelumnya mulai merasakan keanehan dan keraguan dalam hati mereka tentang ajaran yang selama ini mereka ikuti. Beberapa jemaat merasa tertarik dengan kedamaian yang Bernard rasakan, dan tanpa bisa mereka jelaskan, mereka merasa sebuah dorongan untuk mencari kebenaran yang lebih mendalam, yang tercermin dalam ajaran Islam yang mulai mereka pelajari. Seiring waktu, beberapa jemaat mulai mengikuti jejak Bernard, membuka hati mereka untuk memahami ajaran Islam, merasa tenang dan damai dalam keyakinan baru mereka, yang memberikan mereka rasa kedekatan dengan Tuhan yang lebih nyata. Setiap kali mereka berkumpul bersama Bernard dan Imam Musa untuk mempelajari Islam, suasana menjadi lebih penuh dengan kedamaian, seakan-akan semua beban hidup mereka terangkat dan hati mereka semakin terbuka. Jemaat yang semula ragu, kini mulai merasa bahwa mereka telah menemukan kebenaran yang lebih besar dari sekadar ritual dan aturan, tetapi tentang kedamaian sejati yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Sebuah acara syahadat massal pun mulai direncanakan, dan jemaat yang dahulu sering berkumpul untuk beribadah sebagai umat Kristen kini bersatu untuk memeluk Islam, sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa. Dengan bimbingan Imam Musa dan Bernard, jemaat gereja yang dahulu ramai, kini bergabung dalam barisan orang-orang yang mengucapkan syahadat, satu demi satu, dengan penuh ketulusan. Suasana syahadat massal itu terasa penuh dengan keajaiban, seolah-olah semua orang yang hadir merasakan kehadiran Tuhan yang sangat dekat, membimbing mereka ke jalan yang lebih terang. Ketika satu persatu orang mulai mengucapkan syahadat, mereka merasakan sebuah kedamaian yang tak pernah mereka temukan dalam hidup mereka sebelumnya, sebuah kedamaian yang datang dari Tuhan yang Maha Esa. Berita tentang peristiwa ini menyebar dengan cepat, menggugah hati banyak orang yang mendengar kisah tentang perubahan luar biasa ini, tentang bagaimana sebuah jemaat bisa berpindah jalan dengan penuh keyakinan dan kedamaian. Gereja tua yang selama ini menjadi simbol agama Kristen di kota itu kini mengalami transformasi yang luar biasa. Renovasi yang sebelumnya dimaksudkan untuk modernisasi gereja, kini beralih menjadi renovasi masjid. Bangunan yang dulu digunakan untuk ibadah Kristen mulai berubah menjadi sebuah masjid yang menampung umat Islam, dengan kubah dan menara yang menjulang tinggi, menggantikan salib yang pernah berdiri kokoh di atasnya. Suara adzan yang dulu dianggap sebagai gangguan kini diterima dengan penuh rasa syukur, mengalun di udara setiap hari sebagai panggilan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Jemaat yang dulu hadir untuk beribadah sebagai umat Kristen kini menjadi bagian dari komunitas Muslim yang berkembang, saling berbagi kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan baru mereka. Gereja yang telah mengalami begitu banyak perubahan kini menjadi simbol pertemuan antara dua dunia yang sangat berbeda, dunia Kristen dan Islam, yang akhirnya bersatu dalam kedamaian dan pengertian. Kisah ini menjadi legenda di kota itu, sebuah kisah tentang perubahan spiritual yang tak terduga, yang menunjukkan bahwa agama bukan hanya tentang bangunan, tetapi tentang hati yang terbuka untuk menerima kebenaran yang datang dari Tuhan. Banyak orang yang datang dari berbagai tempat untuk menyaksikan perubahan ini, untuk melihat bagaimana sebuah gereja bisa berubah menjadi masjid, dan bagaimana sebuah komunitas bisa berpindah agama dengan penuh ketulusan. Setiap kali suara adzan terdengar, orang-orang yang berada di sekitar gereja itu merasa ada kedamaian yang mengisi udara, mengingatkan mereka bahwa perubahan adalah bagian dari takdir, dan bahwa Tuhan selalu memberikan jalan bagi mereka yang mencari dengan hati yang tulus. Di tengah kota yang sibuk, gereja tua yang kini menjadi masjid berdiri kokoh, menjadi simbol dari pencarian spiritual yang tidak mengenal batasan, sebuah cerita tentang penerimaan dan kedamaian yang melampaui perbedaan. Kisah pendeta Bernard, Imam Musa, dan jemaat yang mengikuti jejak mereka menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan,
Sebuah kisah tentang keberanian untuk menerima kebenaran dan perubahan yang dapat mengubah dunia, bahkan jika itu dimulai dengan sebuah langkah kecil.